Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Rabbuna wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus dari pengajian Asar Tiban, Bapak Haji Oyong, serta segenap panitia, Masya Allah yang luar biasa menyambut kita semuanya pada pagi hari ini, serta Sahibul Bait, Bunda Yunis keluarga, serta seluruh sahabat-sahabat fillah, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Saya doakan semoga senantiasa dihadirkan oleh Allah Ta'ala kemuliaan, kebahagiaan, senantiasa dihadirkan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, rumah tangganya kian harmonis, anak-anaknya kian sholih sholihah. Mungkin yang saat ini masih punya amanah berupa angsuran cicilan, semoga Allah segera lunaskan. Mungkin saat ini masih ada yang keluarganya belum sehat, kita doakan bersama-sama saat ini semoga segera Allah hadirkan kesehatan. Serta yang paling utama adalah semoga Allah senantiasa tancapkan dalam hati kita nikmat iman, nikmat Islam, kelapangan hati, yang insya Allah dengan kelapangan hati itu akan terus berbanding lurus pula dengan kelapangan rezeki kita. Amin Allahumma amin. Masya Allah, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya kita pada pagi hari ini. Sebagaimana tadi disinggung oleh Bapak Haji Oyong ya, Masya Allah, bahwa kita pagi ini sudah diguyur oleh Allah rezeki berupa ya kesehatan jasmani, kita hadir untuk di sini. Padahal ada lagi nih, Masya Allah, kita diketuk hati kita untuk berangkat di sini saja. Ini adalah bagian dari nikmat Allah yang sangat luar biasa, rezeki yang sangat dahsyat sekali. Sebagaimana kemarin ya, Masya Allah, Bunda Irma nge-share ya undangan kajian kita, di mana di sana ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang senantiasa hidupnya itu ya menuntut ilmu, maka Allah akan bukakan jalannya menuju surga. Masya Allah. Pengen buatan Bapak Ibu senantiasa didekatkan dengan surga? Pengen buatan? Masya Allah. Ini salah satu nikmat Allah. Allah ketuk hati kita berangkat di sini untuk hadir menuntut ilmu. Ini Allah semakin bukakan jalan kita menuju surga. Masya Allah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran pun ya dinaskan bahwa daun yang jatuh saja itu nggak ada yang kebetulan. Semuanya sesuai dengan ketentuan kehendak Allah. Apalagi kita diketuk hati kita untuk berangkat di sini, nggak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Mungkin awalnya ada yang ngajak, ada yang ngampiri tadi. Tapi sejatinya percayalah itu nggak ada yang kebetulan. Allah telah ketuk kita untuk benar-benar mau berangkat, dan semoga mulai dari pintu rumah tadi sampai nanti kembali menuju pintu ya, pintu rumah dihitung oleh Allah sebagai salah satu amal solih kita, amal solih terbaik kita. Karena kita nggak pernah tahu nanti saat di yaumil mizan ya amal solih mana yang nantinya menyelamatkan kita saat di hari penimbangan. Semoga salah satunya kita di sini nih. Kita nanti saling bersaksi bahwa kita pernah bersama-sama hadir di majelis ilmu nih, di Insight Cafe. Ya Masya Allah, kita saling menyelamatkan satu sama lain menjadi sahabat-sahabat fillah. Amin Allahumma amin. Salawat salam semoga senantiasa ya tetap kita panjatkan, kita curahkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suri tauladan terbaik yang insya Allah dengan yang Masya Allah dua pedoman yang beliau titipkan kepada kita umat Muhammad ini senantiasa kita pegang terus, kita amalkan, dan semoga kita termasuk bagian dari umat-umat yang diakui oleh baginda Rasulullah yang nantinya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang ya menjemput pertolongan Allah. Kenapa Bapak Ibu? Menjemput pertolongan Allah. Kira-kira mengapa kita itu penting sekali belajar terkait dengan ini? Bagaimana caranya menjemput pertolongan Allah ini? Tapi sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri kembali. Tadi disinggung ya, nama saya adalah Muhammad Sofi Al-Khairodai. Kenapa Bapak Ibu? Ya, gampang nama badan. Masya Allah, tak putih-putih sami buatan gampil ya, Masya Allah. Itu nama doa dari kedua orang tua. Jadi nama di KTP bukan gelar Bapak Ibu, bukan alnya itu bukan gelar. Tapi ini ada sebuah makna, ada sebuah doa dari kedua orang tua saya. Ya, Muhammad Sofi maksudnya adalah
barisan dari umat Nabi Muhammad. Al-khairud da'i adalah yang mengajak kepada kebaikan. Jadi ya diharapkan oleh kedua orang tua saya untuk terus ya bagian dari umat Nabi Muhammad yang terus mengajak kepada kebaikan. Semoga pada pagi hari ini bukan hanya sekedar saling mengajak berbuat kebaikan, tapi ayo Bapak Ibu kita sama-sama berbuat kebaikan. Sepakat Bapak Ibu? Nah, tapi sebelum kita masuk ke inti materi kita, mau izin. Biasanya kalau pagi hari kayak gini, ya Masya Allah, ada pengaruh tadi, asupan yang sudah masuk. Biasanya kalau asupan sarapan pagi sudah masuk itu ada karbohidrat dan zat besi. Kalau karbohidrat masih mending, tapi kalau zat besi itu biasanya ringan atau berat Bapak Ibu? Berat, nempel di kelopak mata biasanya. Ya, ini udah mulai kelihatan nih, terutama yang agak belakang-belakang ini ya. Semakin ditahan, semakin set gitu ya. Ngapunten, nanti saya panjang kali lebar ya. Kalau zat besinya masih nempel, nggak masuk nanti. Ya, mohon izin. Kalau saya nanti bilang satu, bilang apa? Pegang pundak samping kanannya, ucapkan salam terbaik, salamnya malaikat kepada para penduduk surga. Ya, kita coba dulu. 1. Pegang pundak samping kanannya. Nah, ini sudah mulai terbukti nih. Nggak fokus ini ya, nggak fokus ini ya. Jadi, ngeten Bapak Ibu. Kalau kita sholat, ya, itu biasanya ada satu rukun yang seringkali kita nggak ingat, nggak kita jalankan. Apa itu? Yakni tumakninah, yakni khusyuk, nikmat banget. Sama di majelis ilmu itu biasanya hal yang paling sering kali kita nggak sadari adalah kitanya nggak fokus, nggak khusyuk, nggak tumakninah. Maka mohon izin kita cek nih, kalau benar-benar sudah siap ngajinya, berarti fokus semuanya nih. Kita cobiri ya. 1. Assalamualaikum, ya, Masya Allah. Ya, pas saya bilang 1, pegang pundak samping kanannya, ucapkan salam terbaik, salamnya malaikat kepada para penduduk surga. Napa niku? Assalamualaikum. Ya, kita coba dulu. 1. Assalamualaikum. Pundak samping kanan. Nah, ini nanti saya sudah mulai melihat nih, yang awalnya set itu pasti pegang pundaknya langsung melek. Ya, Masya Allah. Nanti kalau saya bilang 2, bilang pinten? 2. Pegang dadanya, hadirkanlah rasa syukur. Jadi kita ucapkan alhamdulillah. Coba ya. 2. Alhamdulillah. Dadanya masing-masing ya. Yang ketiga, kalau saya nanti bilang 3, pegang pundak samping kirinya, jawab salam terbaiknya. Waalaikumsalam. Itu ya. Coba 3. Masya Allah. Kita coba nih ya. Udah fokus atau belum nih? 1. 2. 3. 2. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, ini sudah mulai fokus nih ya. Masya Allah. Baik, karena sudah fokus, ya kita masuk ke materi inti kita. Tapi pastikan, Bapak Ibu nanti di tengah-tengah materi, kalau ada angka tadi, angka berapa? 1, 2, 3, harus digerakkan. Berarti kalau nggak gerak, nggak lanjut materinya. Berarti masih ngantuk ya. Baik, bismillah, kita mulai. Yang pertama adalah mengapa kita penting sekali butuh yang namanya menjemput pertolongan Allah. Bapak Ibu, ya, Allah Ta'ala berfirman ya dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati ya. Dan kami akan mengujimu dengan sebenar-benarnya kebaikan dan sebenar-benarnya keburukan, dan hanya kepada kamilah kamu akan kembali. Artinya apa? Selama kita ini masih ada nafas kita, selama masih ada nyawa kita, ya belum lepas dari kerongkongan kita ini tidak pernah terlepas dari yang namanya persoalan hidup. Nah, terkait dengan persoalan hidup ini, sejatinya nggak jauh-jauh kok Bapak Ibu. Semuanya pasti mengalami, dan paling tidak, ya, itu ada 3 hal. Apa itu? Yang pertama Bapak Ibu, mungkin ada yang secara ekonominya bagus, mungkin ada yang, ya, Masya Allah, hubungan keluarganya bagus, tapi kesehatannya belum. Masih dihadirkan ujian oleh Allah berupa kesehatan. Mungkin ada yang kedua, secara kesehatannya bagus, ekonominya bagus, tapi masih ada terkait dengan hubungan keluarganya, mungkin dengan pasangannya, mungkin dengan anak-anaknya yang gak mudah sekali untuk nurut, ya, gak mudah untuk segera sholih. Nah, ada yang ketiga, ya, mungkin hubungannya bagus, ya, hubungannya dengan keluarganya, rumah tangganya bagus. Berikutnya terkait dengan, ya, Masya Allah, kesehatannya prima luar biasa, tapi masih ada pula yang dari finansialnya masih dikit-dikit, ya, nyari kontak, siapa ya yang bisa dipinjemin lagi. Masya Allah. Nah, ketika kita sedang mengalami itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita terus yang namanya mencari, ya, pertolongan Allah, namanya mencari itu,
belum tentu ya kita tahu di mana letaknya. Tapi kalau menjemput itu beda. Kalau menjemput itu kita tahu tempatnya. Contoh deh Bapak Ibu, kalau kita mau menjemput anak kita, berarti tahu nggak posisinya anak kita di mana? Tahu. Tapi kalau kita mencari anak kita, ya belum tahu. Maka ini pentingnya kita belajar menjemput pertolongan Allah. Karena setiap dari kita pasti dihadirkan ujian oleh Allah. Tapi bagaimana kita bisa menghadapinya, senantiasa dihadirkan pertolongan Allah. Ada 3 hakikat manusia dalam, ya Masya Allah, dalam menghadapi persoalan hidupnya, Bapak Ibu. Yang pertama, dia fokus terus terhadap persoalannya. Selesai nggak? Selesai betul? Ya, yang pertama ini ketika dia dihadirkan persoalan hidup, fokusnya kepada persoalannya terus. Selesai betul persoalannya kira-kira? Nah, malah justru seperti rantai itu, semakin lama semakin ya panjang, semakin panjang semakin panjang. Tapi ada yang kedua, fokus kepada solusi. Selesai nggak kira-kira persoalannya? Ternyata belum tentu Bapak Ibu. Saat kita terlalu fokus kepada solusi, kita akan mudah sekali menghalalkan segala cara. Kita akan selalu fokus terus menghalalkan segala cara. Pokoknya gimana ini segera solusi. Akhirnya apa? Ada orang lain yang tersakiti hatinya karena keberadaan kita. Sehingga ujung-ujungnya malah justru semakin kita di luar dari zona ketaatan kita kepada Allah. Ujung-ujungnya justru gak ketemu-ketemu juga. Coba deh Bapak Ibu, kita renungi. Kita pernah mendengar sebuah kisah dari, ya Masya Allah, Siti Hajar dengan Nabi Ismail alaihissalam. Coba deh Bapak Ibu, saat dihadirkan persoalan, gak ada air, asinya sudah kering. Lari ke sofa, lari ke marwah. Ada nggak airnya di sana Bapak Ibu? Kalau kita sebagai beliau, sebagai Siti Hajar, sudah tahu tuh di sofa nggak ada air, di marwah nggak ada air, mau balik lagi ke sofa lagi nggak? Kan sudah nggak ada di sana airnya. Tapi mengapa Siti Hajar kok kembali lagi ke sana, kembali lagi ke sana? Karena ya Masya Allah, beliau tidak menuhankan ikhtiarnya, karena beliau fokus apa? Pertolongan Allah yang dijemput. Beliau berserah diri kepada Allah. Tahu, saya nanti balik sana juga nggak ada airnya kok. Tapi beliau yang penting apa? Kembalikan semuanya kepada Allah. Beliau berserah diri kepada Allah. Maka solusi terbaik yang ketiga, apa itu? Senantiasa mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah sang sumber pemilik solusi. Allah lah sang khairur razikin. Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki yang utama. Seringkali kalau orang di posisi yang kedua Bapak Ibu, ya, dia fokus ketika tahu ada rezeki di luar sana, dikejar-kejar karena itu solusinya. Tapi sampai dia nggak sadar, dia lalai dari sang pemilik rezeki. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Saat kita masih transaksi, saat kita masih ada ya, customer, ada ya Masya Allah, ada orang yang mau beli produk kita, kemudian dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya jawaban kita apa? Ada nggak Bapak Ibu? Eman-eman, nanggung. Kita pengen ngejar rezeki tuh, pengen nyari solusi tuh. Tapi justru apa yang terjadi? Kita nggak ingat kepada sang pemilik rezeki. Padahal Allah tuh udah jamin rezeki kita. Ya Masya Allah. Maka betapa pentingnya ini menjemput pertolongan Allah ini. Kita harus senantiasa kembalikan semuanya kepada Allah. Nah Bapak Ibu, seperti apa sih orang-orang yang senantiasa ya, dimudahkan oleh Allah untuk menjemput pertolongan Allah? Yakni segala sesuatunya itu yang dihadirkan keajaiban oleh Allah. Pengen sesuatu tiba-tiba langsung celing terwujud. Ya, pengen sesuatu tiba-tiba Allah mudahkan, Allah dekatkan. Ingat tadi, daun yang jatuh saja tidak ada yang kebetulan. Apalagi proses datangnya keajaiban-keajaiban, pertolongan-pertolongan Allah. Bapak Ibu, nate mireng pernah mendengar kisahnya tentang Imam Malik dan Imam Syafi'i yang beliau diskusi tentang rezeki. Ya, diskusi tentang rezeki. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sedang belajar kepada Imam Malik di pesantrennya Imam Malik. Kemudian Imam Malik menjelaskan, ya, Innallah yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya rezeki itu, ya, datangnya itu sesuai kehendak Allah tanpa sebab akibat, tanpa perhitungan. Kemudian, Masya Allah, Imam Syafi'i bertanya, wahai guru, bagaimana mungkin burung yang ada di sangkar itu bisa mendapatkan rezeki kalau dia tidak ikhtiar keluar dari sangkarnya? Betul nggak Bapak Ibu? Ya, napa nggih? Kemudian Bapak Ibu, gurunya tidak menjelaskan. Tapi besoknya Imam Syafi'i sedang izin. Wahai guru, izin saya keluar dari pesantren sebentar. Saat beliau mulai diizinkan keluar dari pesantren, Imam Syafi'i ini batin dalam dirinya, ya Allah, sekiranya enak nih kalau di suasana yang terik seperti ini saya makan buah anggur. Saat jalan-jalan, tiba-tiba Bapak Ibu, ya Masya Allah, ada orang yang sedang panen anggur, dia dipanggil, dimintain untuk bantuin.
Perhatikan pola ini Bapak Ibu. Pola hamba-hamba senantiasa menjemput pertolongan Allah. Imam Syafi'i tidak perlu nanamnya bertahun-tahun, tidak perlu ngasih pupuk, belum hanya ikhtiar sedikit, dapatkan anggurnya nggak? Dapat. Karena dapat anggur dia seneng banget, anggurnya dibawa, lari balik ke pesantren, ngetuk pintunya Imam Malik. Wahai guru, assalamualaikum. Saat pintu itu diketuk, dibuka, kemudian dipersilakan duduk. Imam Syafi'i mempersilakan, guru silakan dicicipi anggurnya. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan, wahai guru, sesungguhnya tadi kalau saya tidak ikhtiar sedikit keluar dari pesantren, tentu saya nggak dapat anggurnya. Bagaimana burung dapatkan rezekinya kalau dia nggak keluar dari sangkarnya? Gitu? Baru setelah Imam Malik itu makan satu buah anggurnya, beliau bertanya kembali, ya, Imam Syafi'i, kamu tadi sudah makan belum anggurnya? Belum guru. Ketahuilah Imam Syafi'i, sebelum tadi aku membuka pintu, kamu ngetok pintu, aku tuh sedang batin, sedang megang kitab mau ngajar, baru batin, ya Allah sekiranya enak sebelum ngajar saya itu makan buah anggur. Makan buah anggur. Tapi saat pintu dibuka, anggurnya datang nggak Bapak Ibu? Anggurnya datang nggak? Padahal tadi daun yang jatuh saja tidak ada yang kebetulan. Maka datangnya Imam Syafi'i itu tidak ada yang kebetulan. Allah gerakkan Imam Syafi'i itu menghantarkan anggurnya itu. Masya Allah. Inilah makamnya orang-orang senantiasa dapatkan, menjemput pertolongan Allah. Ya, ada ikhtiar sedikit langsung Allah guyur. Ada makam lagi, yakni Imam Malik. Baru dibatin, Allah langsung datangkan tuh rezekinya. Dan ini justru ada dalam Al-Quran. Dan ini ada yang dipelajari dalam ilmu magnet rezeki, ya Masya Allah. Bagaimana diri kita senantiasa dihadirkan pertolongan-pertolongan Allah. Dan ini ada dalam Al-Quran, ini akan kita pelajari. Maka bagaimana caranya menjemput pertolongan Allah? Satu. Masya Allah, berarti belum lanjut ini King. Masih ingat betul? Berarti belum khusyuk ini King. Masya Allah, belum fokus ini. Ya? Astagfirullah. Belum dilanjutkan lagi ya. Napa disambung bincang mau? Satu. Assalamualaikum. Tiga. Waalaikumsalam. Dua. Alhamdulillah. Ini Masya Allah, ini juga rahasia ini. Dengan kita senantiasa bersyukur, alhamdulillah, Allah kian tambahkan nikmat lagi, tambahkan rezeki ya. Bagian dari pola juga untuk menjemput pertolongan Allah ya. Masya Allah. Kita sudah langsung praktekkan ya di pagi hari ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu, bukan yang satu ya, yang pertama ya. Yang pertama untuk dihadirkan pertolongan-pertolongan Allah ini ya, Masya Allah. Syekh ya, Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, beliau menyampaikan ada 3 tingkatan keajaiban ya, pertolongan-pertolongan Allah yang luar biasa kepada hamba-hamba ya. Apa itu? Yang pertama disebut dengan namanya mukjizat. Apa Bapak Ibu? Mukjizat. Ini hanya diperuntukkan kepada nabi dan rasul yang terpilih. Jadi nggak semuanya dapatkan. Yang kedua namanya adalah karomah. Apa Bapak Ibu? Karomah. Karomah itu ya keajaiban-keajaiban, pertolongan-pertolongan Allah yang luar biasa yang hanya diberikan kepada para wali Allah, para aulia yang sangat dekat hubungannya beliau dengan Allah. Masya Allah. Maka kita pernah mendengar tuh kisah Wali Songo yang sangat luar biasa ya, keajaiban-keajaibannya. Nah, bagaimana dengan diri kita? Dikasih jatah nggak sama Allah? Ya, kabar baiknya ada Bapak Ibu. Namanya apa? Namanya adalah ma'unah. Kenapa Bapak Ibu? Ma'unah. Nah, ma'unah ini adalah ya menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, beliau menyampaikan ma'unah itu adalah pertolongan-pertolongan luar biasa yang Allah hadirkan hanya kepada orang-orang yang beriman dan beramal solih. Syaratnya apa Bapak Ibu? Iman dan beramal solih. Maka sejatinya ya pertolongan Allah itu hadir hanya mereka-mereka yang beriman dan beramal solih. Pertolongan-pertolongan Allah itu benar-benar hadir mudah untuk kita jemput manakala kita benar-benar yakin kepada Allah. Ya, Masya Allah. Nah, sekarang saya nanya nih Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu seperti polanya Imam Malik tadi, baru dibatin, ujuk-ujuk mak bedunduk, tiba-tiba langsung datang. Nah, betul? Coba diinget-inget, pagi-pagi baru batin, pengen banget sekiranya ya makan soto yang seger gitu. Tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedunduk, ada tetangganya, ada keluarganya, ada orang lain datang nganterin. Nate betul? Pernah betul? Yang pernah angkat tangan? Yang nate? Nah ini Bapak Ibu sudah pernah ngalamin keajaiban. Ya, tapi seringkali kenapa itu nggak berulang? Nah, kok itu nggak berulang-ulang? Kenapa kira-kira?
Ingat tadi, daun yang jatuh saja nggak ada yang kebetulan. Apalagi tadi prosesnya, datangnya soto, datangnya gorengan. Kalau bapak-bapak mungkin kopi gitu ya, tiba-tiba belum ngomong sama istri udah dibuatin aja. Oh tahu gitu ya, Masya Allah. Beda kalau anak remaja saat ini ya, Masya Allah. Seperti Mas Ria dan kawan-kawan, kalau pengen gitu ya ngeceknya pakai GoFood ya. Udah nggak ajaib tuh. GrabFood udah nggak ajaib, kan pesen tuh. Tapi baru dibatin belum ngomong, kok tiba-tiba langsung datang celing gitu. Kok bisa orang itu langsung diketuk oleh Allah mengantarkan itu seperti dipaksa? Kok bisa? Nah ini sejatinya kita sudah seringkali mengalami keajaiban. Baru kita ngomongin orang, ya belum selesai kita ngomongin orangnya, tiba-tiba udah datang. Nanti betul? Ya, saya husnudzon saja. Semoga ngomongnya yang baik-baik ya. Masya Allah. Baru kita ngomongin, Masya Allah udah datang. Itu nggak ada yang kebetulan loh Bapak Ibu. Nggak ada yang kebetulan. Masya Allah. Maka ya, mari Bapak Ibu, kita yakini ini bahwa kita pun sering mengalami keajaiban. Tapi seringkali Bapak Ibu, kita itu masih menganggap itu suatu kebetulan. Kenapa Bapak Ibu? Nah ini yang akhirnya menjadikan diri kita nggak mudah untuk dihadirkan pertolongan Allah. Mengapa? Karena kita tidak melibatkan ada andilnya Allah dalam proses datangnya rezeki itu. Kita masih anggapnya kebetulan. Lalu di mana rasa syukur kita? Padahal kita sudah diajaibkan oleh Allah. Kenapa kok nggak berulang-ulang lagi? Ya karena saat itu kita masih ngomong apa? Kebetulan. Masya Allah. Padahal tadi ingat, syaratnya dapatnya pertolongan Allah luar biasa, ma'unah tadi apa? Beriman dan beramal salih. Iman itu apa? Kita harus yakin sama Allah. Yakin bahwa Allah itu yang maha ajaib. Bapak Ibu, yakin nggak bahwa Allah itu maha ajaib? Ini harus kita gali dulu nih yang lebih dalam. Bahkan Allah Ta'ala pun berfirman dalam Quran Surat Yasin ya, ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah untuk membolak-balikan kondisi kita. Mungkin saat ini masih tadi ada yang memiliki amanah, cicilannya, angsurannya gitu ya. Mudah bagi Allah sejatinya untuk menghadirkan, dilunaskan oleh Allah. Tapi seringkali kitanya nggak yakin. Coba deh ingat-ingat lagi. Ada nggak yang selesai sholat 5 waktu ya, khusyuk banget, ya Allah lunas, ya Allah lunas, ya Allah lunas, ya Allah. Saat mau kena digulung, saat sajadah dilipat, saat bapak sarungnya udah dilipat, pecinya sudah ditaruh, kemudian kita tengok kanan, tengok kiri, bisa nggak ya? Ada nggak Bapak Ibu? Nanti betul. Doanya sudah benar tuh, lunas ya Allah, lunas ya Allah, lunas ya Allah. Tapi saat ya, Masya Allah, peci sudah ditaruh, ya, sajadah sudah digulung, ya, mau kena sudah dilipat, kemudian kita jadinya nggak yakin sama Allah. Bisa nggak ya? Ngecek saldo suaminya, ngecek dompetnya, tiba-tiba bisa nggak ya? Besok makan apa ya? Nanti betul. Nah ini kita sudah nggak yakin nih sama Allah. Padahal Masya Allah, Allah sudah berjanji dalam Quran Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Dan tidak ada satupun, ya Masya Allah, dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Semut saja itu makhluk Allah nggak Bapak Ibu? Bernyawa nggak? Dijamin nggak sama Allah rezekinya? Maka kita manusia harusnya juga jauh lebih dijamin. Maka sejatinya dengan kita, bisa nggak ya? Kita sudah nggak yakin sama ayat ini. Terus di mana ma'unah itu? Kalau kitanya nggak memenuhi syarat tadi. Syaratnya apa tadi? Iman dan beramal saleh. Kita yakin sama Allah. Sekarang Bapak Ibu, yakin nggak bahwa nabi-nabinya itu ajaib? Nabi-nabi dalam agama Islam itu ajaib. Yakin betul? Penuh dengan mukjizat. Kitab-kitabnya ajaib. Yakin betul? Yakin. Sampai dengan saat ini pun masih kita bisa gunakan tuh, ya Masya Allah, sebagai asyifa, sebagai obat penenang diri kita. Mohon petunjuk kepada Allah, ya Masya Allah. Nah sekarang coba saya nanya, kalau Allahnya maha ajaib, nabi-nabinya ajaib, penuh dengan namanya mujizat, kitab-kitabnya ajaib, sekarang Bapak Ibu, umat-umatnya ajaib betul? Umat-umatnya ajaib betul? Nah ini kita gali dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mendengar kisah ya Siti Maryam, sinten niku? Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Anaknya siapa beliau itu? Anaknya Ali Imran. Maka ada di dalam Quran surah Ali Imran ayat 37 dijelaskan terkait ini Bapak Ibu. Masya Allah, bahwa umat-umat Islam itu ajaib. Bahwa Siti Maryam itu anaknya Ali Imran dirawat oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi kalau orang Jawa itu biasanya kalau belum punya keturunan, beliau itu ngerawat anaknya saudaranya. Itu ternyata ada ilmunya Bapak Ibu. Ini ada di dalam Al-Quran. Nabi Zakaria saat itu rambutnya sudah beruban, istrinya sudah divonis mandul, belum memiliki keturunan, kemudian merawat anaknya saudaranya.
namanya Ali Imran, anaknya namanya Siti Maryam. Nah, setiap kali Siti Maryam itu kan tinggal di rumahnya Nabi Zakaria alaihissalam. Setiap kali yang punya rumah mau mendatangi Siti Maryam, mau nganterin makanan, mau mengantarkan rezeki, kaget Bapak Ibu. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam mau masuk ke dalam mihrab. Mihrab itu kalau orang Jogja itu nyebutnya sentong, ya, bilik kamar. Mau mendatangi kamar, mau nganterin rezeki. Kaget Bapak Ibu, kok selalu ada rezeki di sampingnya Siti Maryam? Padahal Siti Maryam nggak masak, nggak ke pasar. Kok ujuk-ujuk mabut itu selalu ada rezeki tuh? Ini polanya Imam Malik tadi. Baru dibatin terus Allah guyur tuh rezeki. Terus jadikan pertolongan oleh Allah. Maka kaget, Nabi Zakaria bertanya, "Qala ya Maryamu anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana datangnya rezeki ini? Qalat huwa min indillah. Sesungguhnya rezeki ini datangnya dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki kepada siapa saja dikehendakinya tanpa sebab akibat, tanpa perhitungan. Ya, Masya Allah. Akhirnya Nabi Zakaria belajar tuh kepada umat. Perhatikan, Nabi belajar tuh kepada Siti Maryam. Siti Maryam kan umat, bukan seorang Nabi. Belajar, beliau membuat mihrab, kemudian beliau berdoa kepada Allah, dapat beliau keturunan. Anaknya Nabi Zakaria juga diangkat menjadi Nabi. Namanya siapa? Nabi Yahya alaihissalam. Masya Allah. Jadi umat-umat Islam itu ajaib. Ya, Siti Maryam aja ajaib. Nate Mireng Bapak Ibu pernah mendengar kisahnya tentang sayembaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, wahai umat-umatku, siapa yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis dari negeri Sabak menuju negeriku ini? Kalau negerinya Nabi Sulaiman itu saat ini di Palestina, Bapak Ibu. Siapa itu yang bisa memindahkan, Bapak Ibu? Siapa yang bisa memindahkan? Jin atau manusia? Yakin? Jin atau manusia? Nah, ini ada dalam Al-Quran. Dalam Quran surah An-Naml ayat 39. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an yartada ilaika tarfuk. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, saya perbaiki lagi ya. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ya. Berkatalah ifrit dari golongan jin, sesungguhnya aku bisa memindahkan kerajaan tersebut sebelum engkau berdiri dari singgasana. Jadi jin atau manusia bisa memindahkan? Ayat ini masih ada lanjutannya Bapak Ibu. Di ayat An-Naml ayat 40. Qalalladzi 'indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla ayyartada ilaika tarfuk. Berkatalah seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab, sesungguhnya saya bisa memindahkan kerajaan tersebut sebelum engkau mengedipkan mata. Kalau seorang yang memiliki ilmu Alkitab itu jin atau manusia? Manusia. Dalam tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, siapa ini seorang yang memiliki ilmu Alkitab ini? Ini adalah salah satu staf keuangannya Nabi Sulaiman alaihissalam, namanya adalah Asyik ibnu Bahiriyah. Di kuncinya apa? Beliau itu memahami ilmu-ilmu Allah dan dipraktekkan. Makanya disebut dengan ahli Alkitab. Dan dalam riwayatnya, beliau memindahkan kerajaan tersebut hanya sekedar, wahai Nabi, silakan lihat ke atas. Saat lihat ke atas, kemudian beliau mengucapkan kalimat Asmaul Husna, kalimat azam. Saat lihat ke bawah, langsung istananya sudah langsung muncul. Masya Allah. Ini umat-umat Islam Bapak Ibu. Allahnya mah ajaib, nabi-nabinya ajaib, kitab-kitabnya ajaib, umat-umatnya ajaib nggak Bapak Ibu? Ajaib. Nah sekarang pertanyaannya kita sudah ajaib belum? Kita sudah ajaib belum? Masya Allah. Nah, kalau agamanya penuh dengan keajaiban, Allahnya maha ajaib, nabi-nabinya ajaib, kitab-kitabnya ajaib, umat-umatnya ajaib. Kalau kita belum ajaib, berarti ada sesuatu di dalam diri kita yang harus kita perbaiki. Ya, maka kita harus kuatkan nih keimanan kita dulu. Yakin dulu sama Allah bahwa Allah itu maha ajaib. Ya. Allah itu maha ajaib. Ya. 2. Alhamdulillah ya, udah kelihatan kok ya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, saya pun di depannya sudah ajaib loh Bapak Ibu. Saya pas bilang 2 itu ada yang biar gitu ya, Masya Allah. Awalnya tadi saya menghilang sesaat, ya menghilang sesaat. Saya bilang 2, langsung saya celing hadir lagi di sini ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, menjemput pertolongan Allah yang pertama adalah kita harus kuatkan keimanan kita kan tadi. Maka yang kedua adalah perbaiki ya prasangka kita kepada Allah. Ya, seringkali Bapak Ibu saat kita tuh dihadirkan persoalan, yuk kita uraikan dulu. Dari mana sih sejatinya datangnya persoalan itu? Dari mana datangnya persoalan itu?
Mungkin ada yang saat ini ya piutangnya belum terbayar-bayar, ada orang pinjam kepada kita nggak dibalik-balikin. Mungkin ada yang saat ini belum lunas-lunas angsurannya. Mungkin ada yang saat ini keluarganya udah bertahun-tahun rumah tangga tapi belum juga harmonis. Mungkin ada yang anak-anaknya sampai dengan detik ini nggak mudah untuk nurut. Ya. Mungkin ada yang merasa hingga detik ini kok ya pendapatan begini-begini saja. Ada nggak Bapak Ibu yang seperti itu? Nah, dari semua itu, semua persoalan bahkan ada yang belum saya sebutkan. Oke. Itu dari mana sih datangnya persoalan itu? Kita harus cek dulu nih, kita gali dulu. Dari mana Bapak Ibu? Nah, ini jawabannya ada dalam Al-Qur'an Bapak Ibu. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 79, ya. Ma ashabaka min hasanatin fa min Allah. Ya, Masya Allah. Maka adapun segala bentuk kebaikan itu datangnya dari sisi Allah. Wa ma ashabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan adapun segala bentuk sayyi'atin. Apa itu sayyi'atin? Tangga lunas-lunas, cicilan gak lunas-lunas, rumah tangga belum harmonis, ya. Belum juga udah berjuang luar biasa belum sembuh-sembuh. Anak belum mudah untuk nurut, ya. Kok bulanan kita masih gini-gini aja. Sayyi'atin itu musibah. Persoalannya gak mengenakan menimpa kita. Datangnya dari mana? Famin nafsik. Datangnya dari dirimu sendiri, bukan dari Allah. Tapi seringkali saat kita dihadapkan persoalan, apa yang kita sampaikan kepada Allah? Ya Allah, kenapa harus aku ya Allah? Bonten. Kenapa harus aku? Aku kan juga sholat ya Allah, aku sudah berdoa, tapi mana? Masya Allah. Saat kita masih terus merasa, ya Allah, kenapa sih engkau nggak adil? Maka apa jawabnya Allah? Sebagaimana dalam hadis qudsi, Inni inda dzanni abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ya. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita masih, ya Allah, kenapa nggak lunas-lunas? Maka jawabnya Allah, ya itu yang kau prasangkakan, ya itu tak ijabah. Coba bayangin apa ya. Maka syarat yang kedua menjemput pertolongan Allah ini adalah apa? Perbaiki husnudzon kita kepada Allah. Perbaiki dzon kita kepada Allah. Seringkali dengan prasangka-prasangka kita itulah yang justru menjadikan penghalang kita untuk dihadirkan pertolongan Allah. Karena doa kita tadi, masih ingat tadi? Sudah doa, ya Allah lunas, ya Allah lunas, ya Allah. Peci sudah ditaruh, kemudian kita bilang, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Coba deh Bapak Ibu. Kalau kita hitung nih, doa kita, kalau setelah sholat 5 waktu berapa menit maksimal? 10 menit udah mentok, ya? 10 menit dikali 5 waktu berapa menit? 50 menit. Satu hari itu ada berapa jam? 24 jam. Berarti ada 23 jam lebih 10 menit sisanya. Itu juga termasuk dihitung juga doa-doa kita. Prasangka kita banyakkan mana? Antara doa 50 menit dengan 23 jam lebih 10 menit tadi. Pas khusyuknya tuh lunas gitu ya. Pas 2-3 jam lebih 10 menit kita bilang, bisa nggak ya? Bisa makan apa ya? Itu juga diijabah Bapak Ibu. Hati-hati sekali. Masya Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ad-Dariyat ayat 23. Fa rabbis samai wal ard innahu lahaqqum misla ma annakum tantikun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh ya, akan benar-benar terjadi apa-apa yang dijanjikan sebagaimana apa yang kamu ucapkan. Hati-hati ini Bapak Ibu. Hati-hati banget sama ini. Kalau kita dikit-dikit nggak terima nih sama Allah, Masya Allah. Bahkan dalam kitab ya Masya Allah, Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali beliau menyampaikan, satu saja kita nggak terima dengan ketentuan ketetapan Allah, maka 1000 pintu keberkahan semakin tertutup. Mengapa coba kira-kira Bapak Ibu? Karena kita sudah nggak beriman dengan qada qadarnya Allah. Padahal syaratnya datangnya pertolongan Allah tadi apa? Yang pertama, iman. Maka yang kedua nih, yuk mari senantiasa kita ya perbaiki husnudzon kita kepada Allah. Karena dalam Quran surah Asy-Syura ayat 30 pun juga disampaikan, ya. Dan sesungguhnya segala bentuk musibah itu disebabkan oleh apa? Oleh tangan kamu sendiri, ya Masya Allah. Maka kalau ada sesuatu hal yang sekiranya nggak mengenakan diri kita saat ini, yuk. Bukan lagi kita mencari kesalahan orang lain, bukan lagi kita justru protes sahabat kepada Allah, tapi coba kita cek dulu, apa ya yang belum tepat dalam diri kita. Nah, kabar baiknya, saat kita benar-benar fokus memperbaiki apa-apa yang ada dalam diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Rabb kita, Allah kian memperbaiki hal-hal yang ada di luar kendali kita. Contoh, ada nggak Bapak Ibu yang ingin banget merubah suaminya? Betul-betul? Masya Allah. Banyak ya. Buatan saya biasanya suaminya naruh handuk basah di atas kasur, betul. Allah. Astagfirullah ya. Masya Allah. Banyak ya.
Coba deh Bapak Ibu, kita ingat-ingat lagi. Kurang mulia apa Nabi Muhammad SAW? Ternyata beliau itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Beliau nggak bisa memberikan hidayah kepada paman yang sangat disayanginya, yakni Abu Thalib. Abu Thalib ini Masya Allah, beliau itu pejuang yang membela Nabi. Tapi beliau sampai dipanggil oleh Allah, sudah terus ya didekati oleh Rasulullah, tapi beliau tidak mendapatkan hidayah. Kurang mulia apa Nabi Nuh alaihissalam saat beliau itu yang mengajak anaknya yang bernama Kan'an, ternyata tetap tidak mau ikut beriman dan tidak mau naik kepada perahu. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Muhammad itu sangat mulia, tapi beliau ternyata tidak bisa memberikan hidayah. Yang bisa memberikan hidayah siapa? Allah Ta'ala. Maka kalau kita ingin ya memperbaiki hal-hal yang ada di luar kendali kita, fokuslah kita perbaiki diri kita dulu kepada Allah, agar Allah memperbaiki ya pasangan kita, memperbaiki anak-anak kita. Ini harus kita clearkan dulu ya. Kalau kita terlalu fokus kepada suami kita, nggak selesai-selesai Bapak Ibu. Ingat tadi, fokus kepada persoalan, selesai nggak? Enggak. Tapi manakala Bapak Ibu ketika melihat handuk basah tadi, mulai dirubah husnudzannya, prasangkanya, alhamdulillah, setiap kali saya memindahkan handuk basah ini ke tempatnya, ya, handuk dari suami ini semakin mendekatkan saya kepada surga. Jadi ketika melihat handuk basah di atas kasur, surga, surga, surga. Masya Allah, nikmat ini Bapak Ibu. Coba bayangin kalau suami ibu-ibu sudah solih luar biasa, terus amal solih mana jatahnya untuk kita berbuat solih kepada suami kita, solihkah kita kepada suami kita. Suami kita sudah yang nyiapin masaknya, suami kita sudah bantu, udah nggak usah nyuci, duduk manis saja. Coba bayangin. Terus di mana ladang amal soleh kita? Maka beruntunglah saat kita dihadirkan itu, semakin mendekatkan kita kepada surga. Ya, Masya Allah. Kita harus syukuri itu Bapak Ibu. Maka ini, rubah dulu prasangka kita. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ya Masya Allah. 3. Gak ada fokus ya. Belum mulai ini ternyata ya. Masya Allah, belum lanjut lagi ya. 1, 2. Udah mulai ada yang 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2. Nah, bagaimana agar menjemput pertolongan Allah ini? Yang ketiga Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah kita harus membuka perisai rezeki kita. Apa Bapak Ibu? Membuka perisai rezeki kita. Ya Masya Allah. Nah gini Bapak Ibu, kalau tadi sudah disinggung bahwa Allah Ta'ala sejatinya sudah menjamin rezeki setiap hamba. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Artinya rezeki kita sudah dijamin belum Bapak Ibu? Sudah. Nah, kita itu terlalu ya banyak memikirkan hal-hal sejatinya sudah dijamin, tapi kitanya sering lalai memikirkan hal-hal yang belum dijamin. Gimana dengan surga neraka kita Bapak Ibu? Maka banyak sekali alih-alih mencari rizki sampai dia nggak ingat kepada ya Masya Allah sang sumber rezeki. Alih-alih banyak sekali yang mengejar surga sampai dia nggak ingat Allah sudah titipkan pintu-pintu surga yang ada di rumahnya, tapi justru didolimi. Maka bismillah kita akan buka bersama-samanya apa nih sejatinya perisai rezeki ini. Kalau tadi Bapak Ibu, rezeki itu sejatinya sudah dijamin oleh Allah. Sifat datangnya rezeki itu Masya Allah, yursilis sama alikum midroro. Sifat datangnya itu seperti hujan lebat, dari atas turun ke bawah. Maka logikanya kita ini umatnya ada di atas atau di bawah? Harusnya kita basah kuyup nggak dengan rezeki Bapak Ibu? Basah. Bukan hanya basah, tapi malah bisa kelelep tuh sama ya, bisa nyelem tuh kita sama rezeki itu. Tapi ada loh Bapak Ibu, orang-orang yang nggak dapatkan sedikit pun rezeki, dia hanya dapatkan embunnya rezeki. Siapa itu? Dialah orang-orang yang cinta betul terhadap yang namanya perisai rezeki. Lalu apa ini perisai rezeki? Jangan-jangan kok rezeki kita begini-begini saja, ya kita juga termasuk yang sedang memasang perisai rezeki nih, jangan-jangan. Ya. Sederhananya begini Bapak Ibu, ya, kita ini sejatinya sudah ibadah, sudah sedekah, sudah wah luar biasa tuh ibadahnya, gitu ya. Ibarat kita itu seperti gelas ini Bapak Ibu, gelas yang ada di depan saya ini. Kemudian Allah sudah kirimkan malaikat pemberi rezeki. Siapa itu malaikat pemberi rezeki? Loh, nggak kenal ini. Jangan-jangan nih malaikatnya pemberi rezeki udah datang kepada kita karena kita nggak kenal, kita usir nih, jangan-jangan nih. Masya Allah, kita harus kenal nih siapa malaikat pemberi rezeki. Nah ini, sama yang berikan rezeki aja nggak kenal. Sinten Bapak Ibu? Malaikat Mikail. Bayangin Bapak Ibu, ibarat manusia itu seperti gelas ini.
Malaikat Mikail sudah siapkan tekonya, mau guyunin rezeki, yang mau digerojokkan rezekinya kepada gelas ini, tapi kitanya tutup itu, pasang tutup gelasnya. Masuk nggak kira-kira airnya? Masuk betul? Tapi kita terus, ya Allah mana rezekinya? Tapi kitanya tetap terus tutup kayak gini. Masuk nggak kira-kira? Dan terus kita merasa bahwa tutup ini adalah kehidupan kita, dan kita cinta betul terhadap tutup ini. Maka apa yang terjadi? Ya, Masya Allah. Lalu apa yang diperisai rezeki ini? Ya, perisai rezeki ini banyak banget Bapak Ibu. Saking banyaknya nggak selesai nih kalau kita bahas 3 hari 2 malam Bapak Ibu. Ya. Masya Allah. Ini harus kita kupas bersama-sama ya. Saking halusnya, ya kita nggak sadar bahwa kita pasang tutup ini Bapak Ibu. Ya, saking halusnya, kita sampai nggak sadar kita itu pasang tutup ini. Contoh nih, yang pertama, contohnya saja ya. Bapak Ibu, nate boten, kita itu menyimpan dendam, dengki, dongkol sama orang. Nate boten? Saat itu terjadi Bapak Ibu, Masya Allah. Kita sedang pasang tutup ini kuat-kuat Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya nanya nih, hidung kita yang nempel dengan kita ini milik siapa Bapak Ibu? Hidung ini milik siapa? Milik Allah atau milik kita? Milik Allah. Mata ini milik siapa? Milik Allah. Buktinya kalau ini milik Allah apa? Nanti suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sekarang hati kita itu milik siapa? Nah, tugas sejatinya kita itu menjaga hati kita untuk qalbun salim, hati yang tenang, hati yang selamat, hati yang mengikhlaskan, hati yang memaafkan. Tapi justru kita tambahi dengan noda-noda. Artinya kita amanah nggak dengan titipan Allah? Coba deh Bapak Ibu, saya nanya nih. Bapak Ibu kalau dititipin amanah sama tetangga kita, Pak, Bu, saya titipin mobil. Oh iya. Ya. Kemudian ada anak kecil mau deketin yang nggak kita kenal, kita bilangnya apa? Nah, jangan deket-deket, nanti lecet. Gini apa enggak? Titipan manusia kita jaganya luar biasa. Lantas bagaimana dengan titipan Allah? Kita amanah nggak Bapak Ibu? Amanah betul? Nah, ini harus kita gali. Ini harus kita gali dulu. Ya. Dan biasanya terkait dengan ini adalah yang berhubungan dengan apa? Kitanya seringkali nggak sadar mendolimi diri kita sendiri tuh. Kita nggak bersyukur kepada Allah. Banyak mana mata kita ini dalam sehari saja antara kebanyakan searching itu, nonton YouTube, ya, nonton sinetron, ya, Masya Allah. Dengan mata kita pergunakan untuk ketaatan kita kepada Allah. Banyak mana Bapak Ibu? Nah, ini sudah bagian kita masang tutup loh Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, saat kita hadir pengajian, ustadznya belum datang, biasanya kita asiknya ngapain? Nah, biasanya kalau ngobrol itu asiknya ngomongin diri sendiri apa orang lain? Nah, orang lain itu biasanya baiknya apa enggaknya? Masya Allah, ini udah bagian perisai rezeki lagi. Tutup lagi kita pasang pat-pat Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita sering kali, ya Masya Allah, mengejar surga di luar sana. Kita sedekah sana, sedekah sini, ya. Kita bekerja luar biasa. Kita mencari surga di luar sana. Tapi pernah nggak Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kita coba cek deh, sepanjang kita kecil sampai dengan dewasa ini, sudah usia kita saat ini, kita pernah nggak melihat orang tua kita meneteskan air matanya karena kelakuan kita? Coba diingat-ingat lagi. Mungkin kita pernah mengindahkan nasihatnya, mungkin kita pernah berdebat dengannya. Ya. Maka ada secuil saja tetesan linangan air mata, walaupun itu tidak menetes, ada linangan air mata dari kedua orang tua kita, Masya Allah. Berarti ada secuil ketidakridhoan dari mereka yang menjadikan Allah pun juga belum ridho mengguyurkan pertolongannya kepada kita. Maka jika kehidupan kita masih begini-begini saja, cek dulu. Kita seringkali mengejar surga di luar sana, tapi ada surga yang dititipkan oleh Allah yang ada di rumah-rumah kita, satu atap dengan kita. Bagaimana sikap kita kepada mereka? Jika masih ada itu, artinya kita sedang pasang ini kuat-kuat Bapak Ibu. Pasang tutup nih, pasang perisai rezeki ini kuat-kuat Bapak Ibu. Masya Allah. Coba tadi ingat, anak itu milik Allah atau milik kita? Berarti artinya Allah titipkan kan itu kepada kita. Allah yakin bahwa kita bisa menjaganya. Allah akan amanah dengan kita. Tapi bagaimana saat kita membesarkannya? Pernah nggak? Tanpa kita sadari, kita nggak kuat emosi kita, kemudian ya, Masya Allah, kita bentak anak kita cubit anak kita. Saat anak kita menangis, padahal itu diawali dari apa? Anak yang ya menunjukkan respon yang seperti itu luar biasa, itu sejatinya nyontohnya kepada siapa sih Bapak Ibu? Yang mendidik siapa sih sejatinya Bapak Ibu? Tapi yang kita marahin siapa? Masya Allah. Jika anak kita belum ridho juga Bapak Ibu, Masya Allah. Yang nitipin gimana kira-kira? Yang nitipin tadi siapa? Kira-kira gimana yang nitipin? Masya Allah. Maka Allah wujudkan itu dalam bentuk saat ini. Berbagai hal yang saat ini tidak nyaman.
Maka kesimpulannya Bapak Ibu, ini banyak banget Bapak Ibu sejatinya perisai rezeki ini. Tapi kesimpulannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kerap sekali seorang manusia itu terhalang dari rezekinya disebabkan oleh DOSA yang dilakukannya. Oleh apa Bapak Ibu? Oleh DOSA yang dilakukannya. Kita mah nggak pernah, kalau dipikir dosa terlalu berat Bapak Ibu, kita mah nggak pernah bunuh orang. Ada nggak Bapak Ibu di sini pernah bunuh orang? Nggak kan? Ya, saya konsultasi aja, nggak ada, nggak mungkin di sini ada. Tapi coba deh dari hal-hal yang sangat halus. Bahkan kita merasa, Pak Sofi, saya nggak ada sedikit pun dosa. Justru di situ kita pasang dosa yang sangat besar Bapak Ibu. Apa itu? Namanya adalah ananiyah. Namanya adalah kibrun. Apa itu? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalun dzarratun min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang ada di dalam dirinya ada penonjolan diri, merasa dirinya itu paling baik dengan orang lain. Ya. Ingat dalam kitab Nashihul Ibad, ya Masya Allah, Syekh Nawawi Al-Bantani beliau menyampaikan ada 2 dosa pertama dalam sejarah makhluk. Siapa itu? Yang pertama siapa? Yang pertama iblis. Diminta untuk bersujud kepada Nabi Adam, dia nggak mau. Ya, kenapa? Karena dia menunjukkan ada kibrun, ada ananiyah. Maka apa yang dinaskan kepada iblis? Selama-lamanya tidak akan masuk surga. Tapi ketika Nabi Adam alaihissalam belum masih diberi kesempatan. Maka hati-hati dengan ananiyah atau kibrun, kita merasa paling baik dibandingkan yang lain. Kalau dalam kelompok gitu ya, pengajian, kenapa sih kok dia jadikan ketua? Padahal saya ini yang lebih lama nih, lebih dulu saya ada di pengajian ini. Kenapa dia jadikan ketua? Maka sama kita dengan iblis. Iblis merasa apa? Saya ini 10.000 tahun lebih dulu beribadah kepadamu ya Allah. Sementara Adam baru kau ciptakan. Mengapa yang kau pilih adalah dia yang lebih mulia daripada aku? Kalau kita masih merasa nasab kita yang paling baik dibandingkan yang lain, lalu apa bedanya kita dengan iblis? Yang merasa dirinya terbuat dari hal yang lebih mulia dibandingkan dengan tanah, Nabi Adam. Ya, Masya Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, kullu bani adamun khotoun wa khairul khotoina tawwabun. Semua bani Adam itu pasti punya khotoun, pasti punya salah, pasti punya tutup ini. Dan sebaik-baik yang punya tutup ini, punya perisai rezeki ini adalah dibuka. Adalah apa? Bertaubat. Dan inilah pola keajaiban para hamba pilihan Bapak Ibu. Pola keajaiban para hamba pilihan. Maka untuk menjemput pertolongan Allah yang ketiga ini harus dikelirkan dulu. Coba ingat-ingat Bapak Ibu, Nabi Adam alaihissalam saat beliau itu dihempaskan di bumi. Saat dihempaskan ke bumi, kalau ditanya nih kira-kira, wahai Nabi Adam, kenapa engkau itu dihempaskan di bumi? Apa jawab kita kira-kira? Kalau kita di posisi beliau, apa kira-kira Bapak Ibu? Siapa yang menyebabkan engkau itu harus diturunkan ke bumi? Siapa yang salah kira-kira? Yang salah siapa? Nabi Adam kan diturunkan ke bumi. Kalau kita di posisi Nabi Adam kemudian ditanya, wahai Nabi Adam, kenapa engkau tuh ya diturunkan di muka bumi? Siapa yang salah? Yang salah siapa? Sinten? Siapa dulu? Wah, ini udah keren ya. Di mana-mana biasanya bilang yang salah itu adalah iblis gitu loh. Wah, di sini sudah keren semua. Ya. Masya Allah. Jadi gini Bapak Ibu, ya. Kebanyakan ya kalau ibu-ibu tuh jawabnya biasanya iblis yang menggoda, tapi kalau bapak-bapak yang menggoda itu biasanya Hawa. Kenapa? Karena dalam sejarahnya Nabi Adam itu digoda iblis gak mempan, tapi saat digoda oleh Siti Hawa mempan. Ya, Masya Allah. Nah, ternyata Bapak Ibu, Nabi Adam itu butuh lebih dari 330 tahun untuk menyadari siapa yang salah. Ya, sampai akhirnya Allah turunkan sebuah doa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Adam, yang kemudian doa ini ada dalam Al-Qur'an yang sangat masyhur. Inilah istighfarnya membuka pintu, ya, membuka perisai rezekinya Nabi Adam. Apa itu doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masyaallah. Inilah istighfarnya Nabi Adam untuk membuka pintu perisai rezekinya. Maka apa yang terjadi? Setelah beliau berdoa ini, jelang Asyar, hari Jumat, beliau disatukan kembali dengan rumah tangganya. Awalnya saat diturunkan di bumi, dipisah nggak Bapak Ibu? Bisa. Maka kalau saat ini ada yang rumah tangganya belum harmonis, banyak-banyak doa ini Bapak Ibu, istighfar doa ini. Benar nih Bapak Ibu. Karena ayat ini bukan hanya sekedar untuk kita ketahui, bukan hanya dongeng belaka, tapi ini untuk kita praktekkan Bapak Ibu. Ini untuk melepaskan perisai rezeki kita terkait dengan keharmonisan rumah tangga kita.
Perhatikan baiknya. Rabbana dzalamna anfusana. Ya Rabb, sungguhnya saya yang salah. Kami yang mendolimi diri kami sendiri. Tugasnya iblis memang menggoda saya, tapi sayanya nggak lulus dalam godaan iblis. Coba Bapak Ibu ingat kembali kisahnya Nabi Yunus alaihissalam saat beliau itu, ya, masya Allah, dimakan ikan paus. Ya. Apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu? Beliau kan awalnya apa? Diminta oleh Allah, diperintahkan untuk berdakwah selama lebih dari 70 tahun. Ternyata nggak ada satupun pengikutnya Bapak Ibu. Nggak ada satupun followersnya Bapak Ibu. Ya. Nggak ada satupun pengikutnya. Akhirnya beliau nggak kuat. Ya Allah, turunkanlah adab kepada umatku. Kemudian beliau naik, ya, perahu. Saat perahunya goyang, ya, ada barang-barang harus dilempar. Masih guncang. Akhirnya apa yang terjadi? Harus ada yang diundi. Sebanyak 3 kali nama yang muncul siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya beliau sadar, ya udah nggak usah dilempar, saya tak melemparkan diri saja. Nah, akhirnya beliau mengalami 3 fase kegelapan. Apa itu? Berada di dalam perut ikan paus di malam hari di dasar laut. Masya Allah. Maka saat ini jika jalan kita belum terang, kita belum tahu nanti kita mau berbuat apa, seakan solusi itu tidak mudah-mudah datang, maka praktekkan amalannya Nabi Yunus ini. Apa ini? Beliau beristighfar di dalam perut ikan paus. Apa itu? Ini ada dalam Quran surat Al-Anbiya. Kalau tadi Nabi Adam, Quran surat Al-A'raf. Lalu di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini istighfarnya Nabi Yunus. Beliau membuka ini Bapak Ibu. Perhatikan bait terakhirnya. Ya, kalau la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Rabb, ya. Subhanaka, ya, maha suci Engkau ya Rabb. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyadari dirinya itu yang salah. Saya salah ya Rabb, saya salah ya Rabb, saya salah ya Rabb. Dan ini diikuti oleh para nabi-nabi terdahulu. Sebelum Nabi Sulaiman beliau diangkat menjadi raja di raja, beliau juga diawali dengan istighfar dulu. Ayahnya juga, ya, Nabi Daud istighfar dulu. Nabi Musa istighfar dulu. Ya Masya Allah. Rasulullah, coba Bapak Ibu. Rasulullah itu istighfar sehari berapa kali sih Bapak Ibu? Berapa kali Rasulullah itu istighfar sehari? Hadisnya itu ada 2. Alhamdulillah. Belum khusuk ini, atau saking khusuknya ini ya, gitu ya, Masya Allah. Hadisnya itu ada kalih Bu, ada kalih, ya. Yang pertama itu Rasulullah itu beristighfar sehari lebih dari 70 kali. Ya, berikutnya hadis yang lain Rasulullah itu beristighfar sekali duduk 100 kali. Nah, sekarang pertanyaannya, kita habis subuh tadi berapa kali istighfarnya habis sholat subuh? Yakin? Coba diingat-ingat habis sholat subuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berikutnya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Loh, itu cuma 3 tadi Bu. Oh, 3. 3 dikali 5 berapa Bu kalau dikali 5 waktu? 15, Masya Allah. Nabi saja 100, nah kita Nabi sudah dijamin masuk surga aja udah 100. Lah kita masih 15 tuh sehari. Apakah kita lebih mulia daripada Rasul? Maka ini kunci Bapak Ibu, rahasia kunci. Ya Masya Allah. Syekh Hasan Al-Basri, beliau adalah seorang syekh yang sangat masyhur, ya. Ketika beliau itu didatangi oleh, ya, jamaahnya ini, ya, sudah bertahun-tahun beliau itu merintis usaha, merintis bisnis, ya. Tapi ternyata Bapak Ibu selalu bisnisnya itu nggak pernah untung. Beliau datang kepada Syekh Hasan Al-Basri, ya Syekh, apa yang harus saya lakukan? Kemudian Syekh Hasan Al-Basri menjawab, istighfarlah. Kemudian yang kedua datang lagi seorang jamaah lagi datang, ya Syekh, saya itu sudah bertahun-tahun sudah berumah tangga tapi belum juga dikaruniai keturunan. Apa jawabnya Syekh? Apa yang harus saya lakukan? Syekh Hasan Al-Basri pun jawab, istighfarlah. Kemudian datang yang ketiga, ya Syekh, saya itu, ya, sudah berkali-kali bercocok tanam tapi nggak pernah berhasil panen. Apa yang saya lakukan? Jawabnya Syekh Hasan Al-Basri adalah istighfarlah. Kemudian ada muridnya yang di sampingnya Syekh Hasan Al-Basri tanya, ya guru, kenapa orang-orang persoalannya beda-beda tapi kunci solusinya kok sama? Ya, ini adalah istighfar. Kemudian Syekh Hasan Al-Basri pun menjawab, hai muridku, sesungguhnya yang menjawab itu bukan karena akalku, bukan karena lisanku, tapi aku menjawab itu sebagaimana dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
maka mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jadi kita diminta untuk apa? Mohon ampun kepada Allah. Dan ini pola-pola keajaiban para nabi untuk kita praktekkan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Saat kita sudah mohon ampun, Allah akan guyurkan hujan dengan sangat lebat. Berikutnya ayat lanjutannya, apa hubungannya kita ya minta solusi sama Allah, tapi justru diminta mohon ampun, kemudian diturunkan apa tadi? Hujan sangat lebat. Ternyata hujan lebat ini hujan lebat rezeki, Bapak Ibu. Ayat lanjutannya, ya ini dalam Quran surah ya Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Ya. Wa yumdidkum bi amwalin, dan kami akan memperbanyak untukmu harta-harta. Wa banin, dan kami akan memperbanyak untukmu keturunan. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Jadi setelah Allah perbanyak harta-harta, kemudian Allah hadirkan keturunan-keturunan, Allah akan hadirkan ya Masya Allah kebun-kebun yang di dalamnya sudah diairi oleh sungai-sungai. Masya Allah. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Maka mengapa kamu tidak percayakan kebesaran Allah ini? Masya Allah. Maka kunci semua dihadirkannya. Yang ketiga ini tadi apa Bapak Ibu? Melepaskan dulu apanya? Perisai rezekinya. Dengan cara apa? Kita istighfar kepada Allah. Kenapa? Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melazimkan, mendawamkan istighfar, maka Allah akan berikan kegembiraan dari kesedihan. Allah akan berikan kelapangan dari kesempitan, dan Allah akan menghadirkan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Tirmidzi. Ya Masya Allah. Jadi kalau saat ini belum gembira, banyak-banyak baca. Kalau saat ini belum lapang, baik lapang rezekinya, lapang hatinya, banyak-banyak baca. Kalau saat ini dihadirkan rezeki dari arah tidak disangka-sangka, banyak-banyak baca. Astagfirullahaladzim. Ya, lazimkan, dawamkan istighfar. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau ya Masya Allah menyampaikan bahwa seandainya ya, engkau hanya memiliki waktu yang sangat sedikit, sementara dadamu itu dipenuhi oleh banyak sekali keinginan, maka isilah semua waktumu itu dengan beristighfar. Mengapa? Sebab saat Allah sudah mengampunimu, sudah pasti Allah akan mencukupi segala kebutuhanmu. Ya Masya Allah. Tapi seringkali kitanya nggak sadar akan ini. Kita masih sering memberhalakan ikhtiar kita. Ya iyalah, nggak dapat rezeki, orang nggak kerja. Gitu. Padahal ingat tadi Nabi Yunus. Beliau ikhtiar 70 tahun dakwah, nggak ada satupun yang berhasil didakwahi, dapatkan hidayah. Tapi beliau saat istighfar, apa yang terjadi? Saat beliau keluar dari ikan paus, seluruh umatnya sudah beriman kepadanya. Maka pertanyaan Nabi Yunus tadi, ya, seluruh umatnya itu beriman karena istighfar atau karena dia ikhtiar 70 tahun? Karena istighfar. Makanya tadi, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki kepada siapa saja, ya, yang dikehendakinya tanpa sebab akibat. Bukan karena ikhtiar kita, tapi ikhtiar itu adalah bagian dari kita memantaskan diri kita di hadapan Allah. Jadi bukan satu-satunya jalan bahwa kalau nggak ikhtiar nggak dapat, bukan. Tapi ikhtiar itu untuk memantaskan diri kita kepada Allah. Masa hijau kita cuma dikasih terus, tapi kitanya nggak mau ya bersyukur kepada Allah. Karena ikhtiar itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Ya Masya Allah. Dan ini Bapak Ibu, ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Bapak Ibu, kita cinta nggak sama anak-anak kita? Ya. Kalau kita sudah cinta sama anak kita, coba deh Bapak Ibu. Anak belum bilang lapar saja, kita sudah carikan makanan nggak? Sudah kita masakin nggak? Karena kita cinta. Anak belum ngomong, udah kita kasih. Sekarang bagaimana kalau Allah yang cinta sama kita? Kita belum ngomong, Allah sudah kasih terus tuh. Kita diguyur terus. Kayak tadi, baru batin saja langsung. Ya Masya Allah. Maka bagaimana agar Allah cinta dengan kita? Salah satunya adalah, sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Maka ayo Bapak Ibu, mulai detik ini, hari ini, yuk kita awali, ingat-ingat kembali. Bukan lagi kita banyak lagi, ya Masya Allah, menyalahkan orang lain, tapi kita cek dari dalam diri dulu. Ya. Karena dalam rumah tangga pun juga sama Bapak Ibu. Awal dari konflik dalam rumah tangga itu adalah ketika kita saling menyalahkan orang lain. Ya. Saling menyalahkan orang lain. Ya. Kita bisa belajar kepada baginda Rasulullah SAW. Saat beliau itu, ya Masya Allah, pulang, ya, dari medan perang, datang, kemudian dibikinkan minuman oleh Sayyidah ya Aisyah.
Kemudian biasanya Rasulullah itu kalau dibikinkan minumnya itu selalu disisain nanti untuk diminum lagi oleh Siti Aisyah. Jadi so sweet banget Bu, ya. Minumnya itu diminum separuh nanti dibagikan. Jadi 1 gelas buat berdua, ya Masya Allah. Pada suatu ketika Rasulullah pulang itu dibikinkan minum, ya. Tapi saat diminum rasanya asin. Rasanya apa? Akhirnya oleh Rasulullah dihabiskan. Saat mau dihabiskan tiba-tiba Sayyidah Aisyah nanya, kok dihabiskan, saya kok nggak dikasih? Biasanya saya dikasih. Enggak, kamu nggak tak kasih. Terus Sayyidah Aisyah, ya, ini saya minta ini, ya. Biasanya kan saya dikasih. Terus saat masih ada sisa dikit dicicipin. Masya Allah, ternyata rasanya, ya, begitu Rasulullah itu sangat menjaga keharmonisan rumah tangganya. Tapi bagaimana dengan diri kita? Bahwa Pak kalau pas dateng gitu ya, ibu-ibu ini masih asik dengan anak 1, anak 2, anak 3 ya, masih luar biasa hektiknya, kreditnya. Kemudian ada suami bikinin kopi. Saat kopi sudah hadir, ternyata tadi pas ngaduknya pakai 2 sendok itu nggak sadar tuh, garam lembut tuh. Ya. Saat sang suami ya mau mencicipi, tiba-tiba rasanya asin, gimana biasanya responnya suami? Bu, kok bisa nih rasanya asin? Mata di mana mata? Biasanya gitu ya. Masya Allah. Biasanya istri bilang apa? Ya Allah Bi, ya Allah ya, gitu amat sama istri. Kan istri juga lagi tadi gendong sambil gendong anak, gitu ya. Masya Allah. Terus sang suami masih meninggi lagi, karena merasa apa? Yang salah siapa? Istri. Sang suami kemudian ya bilang, kamu tahu nggak? Seandainya ya, dalam satu riwayat disampaikan ya, seandainya seorang makhluk itu boleh bersujud kepada makhluk, maka dibolehkan seorang istri itu bersujud kepada suaminya. Ngerti nggak gitu ya. Masya Allah, semakin emosi itu suami. Tapi kemudian istrinya bilang, ya ampun Bi, saya pun juga punya hadis gitu. Tahu nggak Bi, ya, anak saya ini 3. Sekarang tahu nggak, ini apa, surga saya itu 3. Ditunjuk kakinya, karena surga itu di bawah telapak. Saya surganya 3, kamu berapa? Semuanya merasa bahwa dirinya paling benar. Selesai nggak persoalan? Ya, selesainya di pengadilan malah justru. Ya, Masya Allah. Maka mulailah dari apa? Merasa diri kita salah. Saya ya salah. Ingat tadi kisah-kisah para nabi. Justru beliau menyadari ya bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki, dimulai dari dirinya. Maka justru keajaiban kian Allah hadirkan kepada kita. Ya, satu kisah saja. Boleh Bapak Ibu? Satu kisah lagi ya. Ada seorang ya, ada Masya Allah satu kisah yang sangat masyhur. Kisahnya penjual roti. Nanti mirang Bapak Ibu. Di zaman Imam Ahmad ibnu Hambal. Jadi ini adalah Imam Hambali ya. Imam Hambali ini tinggalnya di Basrah. Ya, di Basrah. Pada suatu hari kemudian beliau itu ya Masya Allah terpisah dari rombongan sampai beliau tiba-tiba datangnya, loh kok tiba-tiba saya ini ada di Baghdad. Karena beliau itu ingin istirahat, karena terpisah dari rombongan, beliau ingin istirahat di masjid. Selesai sholat isya, beliau ingin istirahat. Tapi oleh marbotnya nggak boleh tidur di situ. Kamu keluar. Karena zaman dulu itu, ya orang itu kalau masyhur Bapak Ibu, itu yang terkenal namanya, bukan mukanya. Kalau saat ini kan beda, mukanya duluan, namanya belakangan. Karena sekarang ada media sosial. Ya. Zaman dulu kalau semua orang tahu kalau itu Imam Ahmad ibnu Hambal, pasti nggak mungkin tuh diusir dari masjid. Tapi karena ya, Imam Ahmad ibnu Hambal itu tawadhu'nya luar biasa, nggak mau memperkenalkan dirinya, ya maka oleh marbotnya nggak boleh tinggal di masjid. Kemudian Imam Ahmad tuh keluar sebentar, balik lagi rencananya mau di terasnya, ternyata ketemu sama marbotnya lagi, disuruh keluar karena rame-rame ada penjual roti lewat. Ya, ada apa ini kok rame-rame? Kemudian Imam Ahmad ibnu Hambal menyampaikan, saya ini musafir, saya ini terpisah dari rombongan, saya ingin istirahat sejenak agar besok pagi saya ingin melanjutkan perjalanan saya kembali ke Basrah. Nah kemudian penjual roti ini, ya udah gini aja, istirahat di rumahku, kebetulan rumahku samping masjid, yuk kita ya istirahat dulu di rumahku. Kemudian saat di rumahnya si penjual roti ini Bapak Ibu, diberikan 1 kamar. Tapi saat malam hari tiba nggak bisa istirahat Imam Ahmad ibnu Hambal karena mendengar sang penjual roti ini sedang bikin adonan di dapur, ya klotak gitu ya. Tapi sambil mendawamkan kalimat istighfar Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah Imam Ahmad ibnu Hambal ini penasaran. Saat sebelum sholat ya subuh, beliau sholat sebelum sholat fajar, beliau itu ketemu lagi dengan yang punya rumah kan.
nanya, wahai fulan, ya, sesungguhnya aku tadi mendengar engkau selalu melazimkan mendawamkan istighfar. Maka fadilah apa yang sudah engkau peroleh selama engkau mendawamkan ini, dan sudah sejak kapan engkau melazimkan ini? Ya. Beliau menyampaikan, ya fulan, saya sudah melazimkan mendawamkan kalimat istighfar ini sejak saya menjual roti, jadi sudah lebih dari 20 tahun. Dan ketahuilah, tidak ada satupun doaku yang tidak diijabah oleh Allah, kecuali satu. Akhir-akhir ini, saya itu pingin banget ketemu dengan seorang ulama yang sangat masyhur. Kitab-kitabnya seringkali saya pelajari, yang sudah meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Beliau adalah Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Saya pingin banget ketemu sama beliau. Kemudian apa yang terjadi? Imam Ahmad Ibnu Hanbal langsung merinding, Bapak Ibu. Langsung dipeluk orang di depannya. Beliau menangis, meneteskan air matanya. Ya Rabb, wahai fulan, ketahuilah, sesungguhnya aku harus terpisah dari rombongan. Aku harus diseret-seret dari masjid. Aku harus tinggal di sini. Itu sebab mustajabnya doa-doamu. Sekarang coba Bapak Ibu. Ada nggak satu doanya yang tidak dijabah oleh Allah si penjual roti ini? Ada nggak Bapak Ibu? Ada, Masya Allah. Maka kalau kita ingin dapatkan pertolongan Allah, rezeki yang berlimpah, maka banyak-banyak baca. Nah, lepaskan dulu nih perisai rezekinya. Lepaskan dulu tutupnya ini Bapak Ibu. Maka fokus kita saat ini, yuk Bapak Ibu, mulai banyak-banyak kita ya istighfar kepada Allah. Perbanyak kita kerja keras di atas sajadah-sajadah kita untuk ya mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kenapa? Karena saat kita sudah mencapai predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dengan terus kita mendekat kepada Allah, maka janji Allah sebagaimana dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan 3 Bapak Ibu. Allah berikan berapa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan yang pertama solusi jalan keluar. Kalau solusi jalan keluar ini di dunia apa di akhirat? Dunia Bapak Ibu. Ya. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hadirkan solusi jalan keluar. Rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Dan saat sudah bertakwa, kemudian apa yang terjadi? Berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dihadirkan 3 ini Bapak Ibu. Solusi jalan keluar, rezeki dari arah tidak disangka-sangka, dan dicukupi segala kebutuhan kita. Maka bagaimana nih saat kita ini sedang ikhtiar nih dengan berdagang, berjualan? Maka luruskan niat kita, bukan lagi hanya orientasinya di untung, tapi untuk apa? Untuk ladang menyempurnakan amal kita. Boleh kita ngambil untung, tapi jadikan orang lain lebih untung atas keberadaan dagangan kita. Caranya gimana? Tambahkan dengan doa-doa terbaik kepada mereka. Bukan hanya sekedar asal kita untung, tapi tambahkan dengan doa-doa kebaikan kepada mereka. Karena kalau kita orientasinya hanya di profit, kita akan mudah untuk menghalalkan segala cara. Sikut sana, sikut sini. Akhirnya justru keluar dari zona ketaatan kita kepada Allah. Jadi rezeki kita sebenarnya sudah dijamin. Lewat apa? Jalur ketakwaan kita. Lalu bagaimana? Ya itu kan untuk hablum minallah. Maka bagaimana dengan hablum minannasnya? Ini kita ikhtiar ini untuk menyempurnakan ladang amal solih kita. Jadi ketemu orang kita doakan, sehat ya Bu, terima kasih sudah dibeli. Bagaimana kabarnya Bu? Anak-anaknya sehat. Beda banget nanti. Kalau jualannya sudah dengan hati, nggak orientasinya, Bu ini loh Bu, ayo Bu, diskon loh Bu. Coba gimana? Kita sudah mau tertarik sama barangnya, orangnya semakin ngoyo untuk menjual kepada kita jadi beli nggak Bapak Ibu? Enggak. Malah justru ilfil, kita malah justru mundur. Ya. Itu masih di pola yang kedua tadi. Apa itu? Fokus kepada solusi. Karena banyak sekali orang itu, ya Masya Allah, udah tahu ada rezeki di luar sana, dia kejar-kejar. Ada calon customer, ini lo Bu, ayo dibeli, udah deh diskon, ayo cepet Bu, buruan nyari ini. Orang awalnya sudah lirik tuh, tapi nggak jadi, akhirnya mundur. Kenapa? Karena dikejar-kejar adalah rezekinya. Tapi beda, kalau kita sudah jualannya adalah diniati ibadah, untuk menyempurnakan amal kita, untuk menafkahi anggota keluarga kita, udah beda banget Bapak Ibu. Ya kita mudah ringan banget untuk mendoakan mereka. Syukur-syukur melihat ini, udah tak tambahin. Ya Masya Allah. Maka disinilah Bapak Ibu, pertolongan-pertolongan itu Allah akan hadirkan kepada hamba-hambanya. Maka ingat tadi, yang pertama apa tadi? Bukan. Masya Allah. Untuk menjemput pertolongan Allah yang pertama apa tadi?
iman dan amal soleh. Kita harus yakin keajaiban itu ada. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang percaya, bagi yang yakin kan keajaiban Allah, bahwa Allah ajaib. Yang kedua, perbaiki dulu husnudzan billah, husnudzan kita kepada Allah. Seringkali kita protes, sambat, mengeluh sama Allah, maka kita perbaiki. Terima kasih ya Rabb, saya bisa beribadah ini saja juga bagian dari nikmat-Mu. Kita bisa beribadah itu adalah bagian pemberian dari Allah. Coba deh Bapak Ibu bayangin, kita ini sebagai anak kecil, kemudian kita itu sedang merengek pada orang tua kita. Pak, Bu, belikan saya mainan. Terus orang tua kita bilang, kalau kamu nanti bisa nolong orang lain, maka kamu nanti akan saya belikan ya mainan. Kemudian bapak kita ngasih uang 10.000 dimasukin ke kantong kita. Kemudian saat kita ini masih anak kecil melihat ada orang yang minta-minta, kita kasih ke 10.000-nya. Kemudian kita lari, Pak, lihat Pak, Ibu tadi sudah saya kasih 10.000, saya sudah nolong, belikan saya mainan dong. Sekarang saya coba nanya, uang 10.000 tadi dari siapa? Dari siapa? Dari bapak kita, dari ayah kita. Terus kita minta mainannya kepada siapa? Nah, kita bisa berbuat baik kepada orang tadi karena siapa? Bapak kita. Apalagi kalau Allah, kita bisa sholat, bisa ibadah saja itu karena Allah ketuk hati kita, karena Allah masih izinkan kita untuk merasakan nikmat ini. Tapi seringkali kitanya apa? Nggak tahu diri kepada Allah. Ya Masya Allah, seringkali kita protes, ya Allah kenapa rezeki saya itu nggak on time ya. Tapi coba kita cek, kita sudah on time belum untuk bersyukur kepada Allah? Saat kapan? Ya detik ini, saat ini. Seringkali kan kita itu, ya Allah saya nanti akan bersyukur kalau saya nanti terpenuhi hajat saya. Gini apa enggak? Gini apa enggak? Ya Allah, saya nanti akan bersyukur kalau saya nanti berangkat haji. Padahal, Masya Allah, harus dimulai detik ini. Kita punya niatan berangkat haji saja itu udah nikmat. Terima kasih ya Allah, Engkau ingatkan saya untuk ya, ingin berangkat haji. Terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan hidayah ini. Maka Allah akan tambah nikmat. Tapi seringkali kitanya saja nggak on time sama Allah. Yuk, bareng-bareng, bismillah. Ya, jika Bapak Ibu ingin ya dihadirkan ya proses ini, menjemput pertolongan Allah, ingat 3 hal tadi. Apa tadi Bapak Ibu? Iman dan amal solih ya diwujudkan dengan amal solih. Iman itu diimplementasikan, diwujudkan dengan amal solih. Yang kedua, husnudzan kepada Allah. Yang ketiga, lepaskanlah perisai rezeki dengan apa tadi? Banyak-banyak baca istighfar. Maka jika kita ingin dapatkan pertolongan Allah, lepaskan dulu perisai rezekinya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin sekali dihadirkan ini, yuk saya doakan semoga Bapak Ibu dimudahkan untuk mengamalkannya, menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kian Allah hadirkan ijabah seluruh hajat Bapak Ibu semuanya. Amin. Allahumma amin. Sekian dari saya Bapak Ibu. Jika ada satu hal yang belum tepat, mohon ridhonya agar tidak menjadikan dosa-dosa bagi saya. Dan semoga Bapak Ibu nanti sampai rumah kembali semakin dihadirkan rumah tangganya kian harmonis, anak-anaknya kian solih, solihah, dan mulai terus dipraktekkan, dan insya Allah keajaiban pertolongan Allah kian hadir kepada Bapak Ibu semuanya. Amin. Allahumma amin. Biasanya pribon niki doa bareng atau tanya jawab? Doa, ya. Baik. Bismillah, kita doa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan ambil posisi yang sekhusuk-khusuknya, ya Masya Allah. Karena ini adalah bagian dari apa? Taman-taman surga. Setiap majelis ilmu itu adalah taman-taman surga. Allah kelilingi dengan para malaikat-malaikat juga yang akan hadir di sini, mengaminkan doa-doa kita. Maka nanti ada sela-sela di mana Bapak Ibu silakan panjatkan doanya masing-masing. Ya. Saya nggak bisa membaca apa hajatnya Bapak Ibu, maka nanti kita akan berikan satu jeda. Bapak Ibu silakan panjatkan doanya masing-masing, kita akan aminkan bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi limahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma innaka ta'lamu sirrina wa alaniyatina faqabbal ma'dhiratina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah kami dari siksa kubur maupun siksa api neraka, ya Rabb.
Berikanlah kami kemudahan, kelancaran baik urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Lapangkanlah, lancarkanlah dalam kami menjemput rezeki yang halal dan thayyiban ya Allah. Tancapkanlah dalam hati kami untuk bisa merasakan istiqomah nikmat beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jika sekiranya dari jamaah-jamaah yang hadir di sini masih ada yang hubungannya belum baik dengan anggota keluarganya, dengan pasangannya, dengan mertuanya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, ketuklah hati masing-masing dari anggota keluarganya ya Allah. Lunakkanlah hati mereka untuk saling memaafkan, saling mengikhlaskan. Satukanlah kembali silaturahminya ya Allah. Karena kami pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Maka izinkanlah kami bermunajat kepadamu di pagi hari ini ya Allah. Satukanlah kembali tali silaturahmi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wujudkanlah dalam hati anak-anak kami untuk senantiasa menyertakan amal-amal solehnya atas nama kami ya Allah. Wabil khusus saat nanti kami sudah terbujur kaku di dalam tanah ya Allah. Karena itu yang sangat kami nanti-nantikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih Engkau telah memberikan hidayah yang luar biasa pada pagi hari ini ya Allah. Sungguhnya kami sadar ya Allah, bukan berarti karena Engkau tidak mau berikan rezeki yang berlimpah kepada kami, bukan berarti karena Engkau tidak mau berikan pertolongan-pertolonganmu kepada kami ya Allah. Semuanya karena dosa-dosa kami yang banyak ya Allah. Kami sadar ya Allah, seandainya pintu-pintu surga itu kunci masuknya adalah dengan amal-amal solih, maka amal-amal solih kami tidak akan pernah cukup ya Allah. Tapi kami juga gak kuat ya Allah jika kami harus masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Kami pernah mendengar ya Allah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya siksaan paling ringan bagi para penduduk neraka adalah dipakaikan sendal, dipakaikan terompak berbahan dari api yang saking panasnya sampai membuat ubun-ubunnya mendidih. Itu baru mereka-mereka yang memiliki dosa yang paling ringan ya. Bagaimana dengan kami ya Allah? Perisai-perisai rezeki kami banyak, dosa-dosa kami banyak ya Allah. Dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami yang telah mengandung kami ya Allah 9 bulan lamanya. Di saat mereka mendidik kami, membesarkan kami masih pernah berdebat dengannya ya Allah. Kami pernah mengindahkan nasihatnya ya Allah. Kami pernah melihatnya meneteskan air mata karena kelakuan kami ya Allah. Dan di saat itu terjadi ya Allah, ada secuil ketidakridhaan ibu kami kepada kami ya Allah, sehingga Kau pun juga belum ridho melancarkan rezekimu kepada kami ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah hati ibu kami untuk bisa memaafkan kami ya Allah. Jangan sampai ibu kami nanti justru akan menuntut di hari penimbangan kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah kesalahan kami ya Allah. Kesalahan kami kepada pasangan kami ya Allah. Pasangan yang sejatinya Kau hadirkan agar kami bisa bersama-sama sehidup sesurga, agar kami bisa bersama-sama nanti menjalin keluarga kami bukan hanya di dunia tapi bisa berjamaah di surga. Tapi kami masih sering sekali menonjolkan ego kami masing-masing ya Allah. Lunakkanlah masing-masing hati kami ya Allah. Nastaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, masih banyak sekali perisai-perisai rezeki kami ya Allah. Belum lagi dengan tergelincirnya lisan kami yang menjadikan sakit hatinya orang lain ya Allah. Belum lagi mata kami yang sering kali kami gunakan di luar ketaatan kami kepadamu. Belum lagi telinga kami ya Allah. Belum lagi tangan kami, kaki kami ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jangan biarkan seluruh jamaah yang hadir di Insight Cafe ini keluar dari Insight Cafe ini tanpa Kau bersihkan dari perisai-perisai rezeki kami ya Allah. Tanpa Kau bersihkan, Kau ampuni dari dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, seluruh jamaah-jamaah yang hadir di sini sedang bermunajat kepadamu ya Allah. Dan kami yakin sekali Engkau kirimkan malaikat-malaikatmu untuk mengaminkan doa-doanya pula. Maka izinkanlah kami semuanya di sini bermunajat ya Allah. Silakan Bapak Ibu, panjatkanlah seluruh hajatnya dalam hatinya masing-masing, kita akan aminkan bersama-sama. Amin ya wujibas saili. Mungkin ada sahabat wilayah kami yang sedang ingin sekali dilunaskan amanah-amanahnya, dilunaskan cicil-cicilannya ya Allah. Lunaskanlah ya Allah. Amin wujibas saili. Mungkin ada saat ini sedang bermunajat ingin dihadirkan kesehatan ya Allah, baik untuk anak-anaknya, keluarganya maupun untuk dirinya ya Allah. Amin wujibas saili. Mungkin ada yang saat ini sedang bermunajat ingin dihadirkan
untuk bisa mengajak anggota keluarganya ke Mekah, ke Madinah, ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Amin. Terus Bapak Ibu panjatkanlah seluruh hajat Bapak Ibu semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin ya mujibas saya. Amin ya mujibas saya. Amin ya mujibas saya. Amin ya mujibas saya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami kembali ke jalan-Mu dalam keadaan husnul khawatimah ya Allah. Syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia wal akhirat ya Allah. Jadikanlah kami kembali ke jalan-Mu nanti dalam keadaan kami saat Engkau panggil, dalam keadaan kami sedang bersujud saat sholat-sholat kami ya Allah. Saat sujud-sujud kami, sehingga saat Engkau panggil dalam keadaan kami bisa mengucapkan kalimat miftahul jannah ya Allah. Kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kalimat-kalimat untuk membuka pintu-pintu surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Daul Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampaikan terima kasih pula juga untuk sahabat-sahabat pejuang MR Box ini ya, Masya Allah, dari Baghdad Rezeki Box ya, Masya Allah, semoga Allah lapangkan ya urusannya, mudahkan, lancarkan semuanya dari sahabat-sahabat pejuang MR Box dan para donasinya, amin, Allahumma amin ya, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan kepada MC, ada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.